Bapak saya sakit, terus saya otomatis mau bantu perekonomian keluarga dan saya mencari kerja sana ke sini. Akhirnya saya dapat untuk menjadi ART dan pengasuh anak. Dan di situ saya kerja, pertamanya sih nggak ada apa-apa gitu. Nah terus sampai di sekitar lingkungan saya bilang ke saya, emang kamu di situ nggak diganggu, kan situ di rumah itu ada penunggunya. Terus bapakku itu batuk-batuk, Bang Hendrik, batuk-batuk. Ternyata sudah lama itu batuknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel HG. Hari ini saya sudah kedatangan narasumber yang mau bercerita tentang pengalaman hidupnya. Kita sapa dulu narasumbernya. Assalamualaikum Teh Dina. Waalaikumsalam Bang Hendrik. Nah Teh Dina ini kan mau bercerita tentang pengalaman hidupnya ya Teh. Iya benar. Bisa nggak Teh diceritain kisi-kisinya sedikit Teh? Waktu itu saya, karena bapak saya sakit, terus saya otomatis mau bantu perekonomian keluarga dan saya mencari kerja sana ke sini. Akhirnya saya dapat untuk menjadi ART dan pengasuh anak. Dan di situ saya kerja, pertamanya sih nggak ada apa-apa gitu. Nah terus sampai di sekitar lingkungan saya bilang ke saya, emang kamu di situ nggak diganggu, kan situ di rumah itu ada penunggunya gitu. Nah terus di situ barulah awal itu saya menemui sesosok kayak seperti nenek-nenek gitu. Jadi Teh Dina itu tuh nggak, pertama belum diganggu, pas hari keberapa baru diganggu. Iya. Oke, ditahan dulu ceritanya Teh. Buat teman-teman yang penasaran pengen tahu cerita lengkap dari Teh Dina, tonton terus videonya sampai habis, jangan di skip-skip. Yang belum subscribe, bantu subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih juga yang udah mendukung channel HG. Semoga Allah memberikan rezeki yang berlimpah, sehat dan panjang umur selalu dalam pelindungan Allah. Seperti biasa, yang mau jadi narasumber seperti Teh Dina, caranya gampang banget. Bisa DM ke Instagram Hendrik Gimanto atau hubungi WhatsApp yang saya cantungi di bawah ini nih. Sebelum videonya kita putar, kita lihat dulu cuplikan yang satu ini nih. Ada doa apa buat Bapak? Buat Bapak. Allah kasih jalan yang terbaik buat kami. Oke, Teh Dina, bisa diceritain ceritanya dari awal sampai akhir ya Teh. Teh di tahun berapa mengalami kisah pengalaman hidup Teteh? Silahkan Teh diceritain. Ya, saya waktu itu berusia 16 tahun. Dan saya dari keluarga yang kurang mampu gitu ya Bang Hendrik. Nah, dan saya memiliki adik cukup banyak gitu. Nah, terus waktu itu ibu saya bekerja sebagai kuli nyuci gitu ya, megang 2 pintu, 3 pintu gitu. Nah, bapak saya itu bekerja sebagai tukang bangunan. Saya potong dulu Teh. Itu di tahun berapa Teh? Itu di tahun 2004. Di 2004 itu saya berusia 16 tahun. 16 tahun ya Teh. Nah, entah kenapa bapak tuh kan habis pulang kerja. Terus bapakku itu batuk-batuk, Bang Hendrik. Batuk-batuk, ternyata sudah lama itu batuknya ada darahnya, Bang Hendrik. Beneran tuh Teh? Iya, batuk darah gitu, banyak sekali itu. Terus kan kita panik ya. Terus kita minta tolong tetangga untuk
membantu gitu. Tolong ini, kata ibu saya, suami saya ini batuk darah. Terus ada tetangga yang baru punya mobil. Terus alhamdulillah mau membantu. Tapi di situ posisi keluarga lagi pada ngumpul nih. Dan posisi Teteh ngelihat persis bahwasannya bapak Teteh muntah darah. Iya benar. Oke, lanjut ya. Terus tetangga saya itu, ibu saya minta tolong sama tetangga saya itu alhamdulillah mau menolong. Akhirnya dibawalah bapak saya ke rumah sakit gitu Bang Hendrik. Dibawa ke rumah sakit. Di situ sih bapak saya kayak sudah mau ini gitu, namanya muntah darah kan ya. Jadi cepat-cepat dibawa ke rumah sakit, masuklah UGD. Dirawat tuh Teh. Iya. Masuklah UGD, masih belum tahu tuh penyakitnya apa Bang Hendrik gitu kan. Kita juga terus kata ada celetukan dari tetangga saya, jangan-jangan ada yang nggak suka sama bapak saya gitu, dan gitu kan. Terus kalau di itu katanya di apa sih bahasa itunya mah magicnya guna-guna ya Bang Hendrik ya, mendapat gitu. Kiriman lah. Iya gitu. Terus akhirnya kan pihak keluarga juga bingung kan. Terus minta tolong tuh sama ini gitu, minta air gitu, tapi bapak masih di UGD gitu, masih ditanganin itu. Terus akhirnya ke Pak Ustadz lah, saudara saya gitu. Terus kata Pak Ustadz sih ini enggak, ini hanya penyakit biasa gitu. Akhirnya diminumin lah air itu ke bapak saya gitu kan, ditanganin. Di UGD itu bapak saya masih belum sadarkan diri gitu Bang Hendrik. Semacam koma gitu ya Teh? Iya gitu, masih belum lagi ditangani, masih belum sadar, masih dirawat gitu Bang Hendrik. Kira-kira berapa lama Teh dirawat tuh Teh? Karena belum tahu penyakitnya kan, masih dicari-cari gitu Bang Hendrik ya. Itu cukup lama Bang Hendrik, itu sekitar 8 hari lah. Itu 8 hari itu ibu saya juga dan saya keluarga kan ibaratnya dari keluarga yang tidak mampu ya Bang Hendrik ya. Jadinya mundar-mandir gitu. Jadi ibu saya pulang dulu ke rumah ngurus anak, terus kembali lagi ke rumah sakit gitu. Itu dalam posisi yang seperti itu saya juga kan melihat ibu saya kasihan, dan saya juga ingin membantu ekonomi keluarga. Disitulah terbesit saya pasti bisa membantu ibu gitu. Jadi saya niat mencari kerja Bang Hendrik. Bisa dibilang Teh Dina ini tulang punggung keluarga ya Teh. Iya. Teh Dina di saat itu usia 16 tahun. Teh Dina masih sekolah apa udah enggak tuh Teh? Karena berhubung memang saya dari keluarga tidak mampu, saya mengalah Bang Hendrik untuk adik-adik saya bisa bersekolah gitu. Alhamdulillah adik saya semuanya sekolah gitu. Ada yang SMP, ada yang mau ke SMK gitu Bang Hendrik. Jadi Teh Dina di situ mengalah untuk bekerja mencari uang untuk membantu ekonomi keluarga ya Teh, untuk membantu sekolah-sekolah adiknya. Iya, biar sampai sekolah tinggi gitulah Bang Hendrik. Iya deh. Lanjut. Nah, saya bekerja lah, saya dapat tawaran di sebuah pabrik roti Bang Hendrik. Pabrik roti memang gajinya tidak besar ya, tapi alhamdulillah gitu bisa membantu. Saya bekerja di situ sebagai pembuat roti Bang Hendrik. Pembuat roti lama sekitar setahun saya kerja di situ. Lama juga ya Teh? Iya. Terus karena pabriknya mau pindah, jadi saya otomatis nggak bisa ikut, karena saya kan nggak punya kendaraan kan Bang Hendrik gitu. Karena lagi itu deket rumah, dia pindah, akhirnya saya tidak ikut lah. Gitu. Jadi pindahnya agak jauh dari rumah ya? Iya gitu. Akhirnya saya kan di rumah lagi gitu kan. Nah terus bapak saya pun sudah bisa boleh pulang tuh Bang Hendrik. Sampai di rumah ternyata bapak saya itu
kena penyakit paru. Pas udah dicek sama dokter kena penyakit paru. Itu baru ada hasilnya sekitar dirawat berapa? Tadi berapa lama? 8 hari. 8 hari baru ada hasilnya. Ada hasilnya. Dan bapak saya pulang itu setelah 2 minggu dirawat gitu. Terus tapi kata dokter bapak saya tuh nggak bisa langsung kerja gitu karena kan pemulihan. Kalau paru itu kan nggak bisa kerja capek ya Bang Hendrik. Karena bapak saya kan kerjanya bangunan gitu. Akhirnya setelah pulang dari rumah sakit bapak saya otomatis tidak bisa bekerja gitu kan. Tambah lagi beban. Nah, terus saya mendapatlah tawaran gitu Bang Hendrik kerja di sebuah konveksi ini. Jadi Teh Dina dari pabrik roti pindah ke konveksi. Terus konveksi itu saya bekerja larut malam gitu, masuk jam 7, kadang pulang saya karena paginya sudah penuh, saya dapat shiftnya malam gitu Bang Hendrik. Saya masuk jam 7 malam. Terus saya pulang jam 11 malam. Tapi alhamdulillahnya saya ada teman gitu. Ada teman juga yang jadi saya nggak sendiri gitu Bang Hendrik. Terus akhirnya berapa lama saya jalanin gitu karena untuk membantu perekonomian keluarga kan Bang Hendrik. Di suatu malam itu kita pulang Bang Hendrik ya dari pekerja itu kan jam 11 malam. Itu di sebuah itu emang jalanan itu ada rumah kosong di situ Bang Hendrik. Rumah kosong itu terus entah kenapa di malam itu tuh pas malam Jumat Bang Hendrik. Malam Jumat terus di posisi Teh Dina pas waktu mau pulang kerja. Iya, pulang kerja. Berapa orang tuh Teh kalau pulang? Kadang lagi pertamanya biasanya kan itu 3 orang. Ternyata dia itu yang satu sakit kan teman saya. Jadi saya 2 orang doang Bang Hendrik. 2 orang doang terus di pas rumah kosong itu tuh kayak ada yang ketawa gitu Bang Hendrik. Karena Dina diketawain. Iya, ketawain gitu. Jadi kita tuh berdua jadi kayak berlinding gitu kan. Akhirnya kita lari tuh Bang Hendrik. Tapi nggak menampakkan sesosoknya Teh. Enggak sih, cuma jadi ketawa gitu. Ada yang ketawa sih gitu. Jadi kita akhirnya lihat-lihat langsung lari gitu Bang Hendrik. Nah, ini ketawanya ini Teh di pohon kah apa di perumahan tersebut Teh? Itu di rumah kosong dan ada pokoknya gitu Bang Hendrik. Memang di situ terkenal memang angker lah gitu. Kebetulan Teh Dina dilewatin situ ya kan. Dan teman saya itu juga lucunya sampai jatuh-jatuh lari tuh Bang Hendrik karena saking kita takutnya kan berdua gitu. Terus itulah pengalaman yang nggak terlupakan itu di kerja di konveksi itu gitu. Terus di besokannya gitu ya Bang Hendrik masih di konveksi ini Bang Hendrik ya. Itu kita bercerita lah gitu. Semalam kita pulang tapi diketawain tahu. Iya orang di rumah itu katanya ada yang lihat sesosok kuntilanak katanya Bang Hendrik. Jadi Teh Dina gitu. Malamnya ditemuin, paginya langsung pada ngobrol ngerumpi lah. Iya gitu. Itu besok malamnya, kita kan masuk malam. Besok malamnya. Pada ngobrol yang kejadian Teh Dina diketawain. Iya gitu. Terus iya orang itu ada yang lihat ada sesosok kuntilanak katanya Bang Hendrik di atas pohon itu katanya gitu. Terus akhirnya kalau kita lewat situ-situ kita jadinya selalu baca-baca gitu Bang Hendrik. Pokoknya gitu. Selalu ingatlah takut diganggu lagi ya. Iya, permisi gitu ya. Nah, terus di konveksi itu ternyata ada juga yang ibaratnya kayak kan saya anak baru ya Bang Hendrik ya. Jadi kalau anak baru itu kayak di pelonco ya jadi saya harus ke sana ke sini. Saya kan cuma bagian ngelap-ngelap bantal. Saya harus bikin tisu, saya harus ngambilin sebet gitu Bang Hendrik, bersihin jok gitu. Semuanya jadi harus bisa katanya gitu. Padahal semuanya kan ada bagiannya karena saya anak baru, saya digituin terus. Ibaratnya di training lah, di tes nih anak rajin apa enggaknya. Ya gitu. Nah
sedangkan teman saya enggak, hanya saya doang gitu Bang Hendrik. Oh, di Tedina doang. Iya, gitu. Terus akhirnya tuh kayak dilema kan di diri saya gitu. Sementara saya harus membantu perekonomian keluarga, tapi kerja di konveksi saya digituin gitu kan Bang Hendrik. Nah akhirnya saya coba-coba nanya-nanya gitu Bang Hendrik. Nanya-nanya untuk mencari batu lompatan lah ibaratnya gitu Bang Hendrik gitu. Nah di situ ada yang menawarkan, tetangga saya ada yang mencari ART katanya untuk mengasuh anak. Saya pikir-pikir gajinya juga lumayan lebih besar. Gitu, jadi dari gaji kerja Tedina di konveksi sama ART besaran di ART. Itu. Jadi di konveksi ini Tedina kerja berapa lama? Nggak terlalu lama ya, sekitar 6 apa 8 bulanan gitu Bang Hendrik gitu. Karena itu terus akhirnya saya mikir-mikir gitu ya Bang Hendrik. Oh iya lebih besar, dan saya juga ada lebihnya untuk saya bisa, ibaratnya kalau namanya masih anak itu kan ya Bang Hendrik gitu kan. Akhirnya saya terimalah dan saya berhenti di konveksi itu gitu. Nah saya terimalah tawaran dari tetangga saya itu. Akhirnya saya bekerja di sebuah keluarga. Dia keluarga kecil gitu Bang Hendrik ya, baru nikah, dan anak yang saya mau asuh itu berusia 2 tahun gitu Bang Hendrik. Berarti pasangan ini baru nikah, baru punya anak satu nih. Anak satunya diasuh sama Tedina. Oke, dilanjut terus di situ ibu bapaknya kalau pagi kan kerja Bang Hendrik ya, berangkat pagi, pulangnya malam. Nah saya juga alhamdulillahnya bekerja itu bisa pulang pergi Bang Hendrik gitu. Jadi saya datang jam 7 pagi, saya pulang kadang habis isya gitu. Tedina nggak nginep dari situ ya? Iya. Nah di situ ibunya juga karena masih muda kan, masih seituan ya buat Bang Hendrik. Jadi sebebas saya gitu. Nah dapat sebulan saya kerja di situ, memang anaknya itu sering nangis Bang Hendrik. Anak yang saya asuh sering nangis gitu, rewel lah gitu ya Bang Hendrik ya, kalau setiap habis maghrib. Oh, setiap habis maghrib banget itu nangis terus kadang kan saya bikin susu gitu, dan saya ajak main tapi tetap aja rewel gitu, nangis gitu. Kadang saya suka ngomong sama ibunya gitu kan. Ibunya kadang pulang itu jam 7 malam gitu. Akhirnya ibunya juga heran kenapa kok pas pindah di situ Bang Hendrik gitu, anaknya jadi rewel gitu. Oh jadi gini Tedina ngasuh anak punya majikan ya. Jadi bukan rumah sendiri, majikan Tedina ngontrak. Iya gitu. Jadi ngontrak per tahun gitu Bang Hendrik. Nah di situ akhirnya adalah omongan dari tetangga-tetangga gitu, pas saya lagi nyuapin sore-sore gitu kan, itu memang nggak takut kerja di situ gitu kan. Di situ kan ada makhluk halusnya gitu. Itu kata tetangga. Iya gitu. Nah terus alhamdulillah kok enggak gitu, saya tuh Bang Hendrik. Saya belum percaya gitu Bang Hendrik. Nah setelah itu kebesokannya gitu Bang Hendrik, memang itu ada yang punya rumah kontrakan, punya anak yang di rumah itu kayak gimana ya Bang Hendrik. Jadi dia rumah satu, dan yang punya rumah itu rumahnya juga dekat, paling beda berapa rumah gitu dari rumah yang itu. Nah itu kebetulan saya lagi nyuapin juga kan sore-sore main. Nah itu ada anaknya, namanya sebut aja namanya Kak Cika ya gitu. Kak Cika itu ngobrol lah dengan saya gitu, udah berapa lama kerja Dek gitu kan. Terus Dek di situ katanya jangan kaget ya, di situ memang ada
penunggunya, katanya nenek-nenek gitu Bang Hendrik, kata si anak yang punya rumah nih. Nah terus saya tuh nggak percaya Bang Hendrik juga, masih belum percaya juga kan. Terus iya deh, kalau itu ya kalau lagi apa gitu misi-misi aja katanya gitu. Saya dinasehatin gitu Bang Hendrik, tapi saya namanya masih umur segitu kan ya Bang Hendrik, belum percaya dengan hal-hal yang gaib gitu ya, gitu. Dibilang masih labil lah ya. Gitu. Terus di situ ketika tuh masih menerangin gitu bahwa memang ada sosok itu makanya si Dedek Krewel itu kali udah di situ, kalau itu panggil aja ibu-ibu suruh pengajian katanya gitu. Nah terus di sebelum itu tuh emang kalau saya pas lagi ngelonin gitu Bang Hendrik, ada keselibetan kayak bayangan gitu, ada bayangan, terus ada yang lewat gitu, padahal saya tengok gini nggak ada. Itu perasaan Tedina ada yang lewat. Iya gitu, ke belakang gitu kan. Terus saya langsung istighfar astagfirullahaladzim gitu. Nah terus di besokannya itu saya mendapat ini Bang Hendrik, apa tuh namanya ya, kan saya siang-siang gitu mau gosok, ternyata lampunya itu mati Bang Hendrik. Oh, dimain-mainin gitu. Jadi nanti saya itu mati, terus saya lihat di luar tapi kok nyala gitu stikernya gitu Bang Hendrik. Seakan-akan mama bener mau ganggu Tedina lagi di situ ya. Iya gitu. Jadi saya kan jadi takut gitu Bang Hendrik, saya jadi bingung. Akhirnya saya memutuskan untuk ke rumah yang punya kontrakan, karena yang majikan saya kan kerja ya, gitu. Saya manggil kadang suka Umi gitu kan. Assalamualaikum Umi gitu. Mati lampu ya Umi gitu. Terus kata Umi, enggak kok, kenapa Mbak gitu. Kok di rumah lampunya itu mati, nanti hidup lagi Umi, nanti mati lagi, aku bilang gitu. Oh gitu, ya udah nanti saya kesana ya, kata gitu. Kata yang punya rumah. Antar sama Pak Aji katanya gitu, sama suaminya gitu. Akhirnya nggak berlama-lama datanglah itu Umi sama Pak Aji yang punya rumah. Nah si Pak Aji itu ke depan ke belakang tapi dia membaca Al-Fatihah gitu Bang Hendrik. Seakan-akan dia mau udah tahu kali ya. Iya, baca Al-Fatihah dan dia ngomong, saya dengar sendiri itu Bang Hendrik. Dia ngomong gini, ya udah maafin aja gitu, dia masih kecil katanya gitu. Kalau emang dia ada salah gitu. Terus dia ke belakang gitu baca Al-Fatihah ke ruang tamu. Terus entah kenapa itu langsung cek gitu Bang Hendrik. Langsung nyala lampu. Langsung nyala sendiri tuh. Setelah disamperin dibacain sama Pak Haji. Iya. Nyala lampu, akhirnya nggak mati lagi tuh Bang Hendrik. Terus di situ saya langsung, oh iya berarti apa yang dikata tetangga sama itu benar adanya gitu. Nah di situ saya langsung istighfar sih, oh iya benar astagfirullahaladzim gitu kan. Terus nyala lagi, terus Pak Haji itu nasihatin saya gini, kalau itu kamu katanya gitu, jangan ini, memang kita kan di agama Islam harus percaya dengan yang gaib gitu kan Bang Hendrik. Jadinya tuh kita memang harus hidup berdampingan. Memang dia nggak bisa ngeliat kita nggak bisa ngeliat gitu. Dia bisa ngeliat kita katanya gitu. Oh iya Pak Haji gitu. Terus nah nggak ada, kirain dari situ tuh udah selesai Bang Hendrik ya, nggak ada itu lagi. Ternyata tuh saya ngalamin, saya tuh ditampakin wujudnya Bang Hendrik. Tedina sampai ditampakin wujud sosok nenek-nenek tersebut. Iya ke Hendrik gitu. Saya tuh ngelihat persis itu di belakang dapur Bang Hendrik.
Nah, saya yang pertanyakan nih, posisi rumahnya seperti apa tuh Teh? Rumahnya itu biasa sih Bang Hendrik, rumah satu gitu ya Bang Hendrik ya. Terus kamarnya 2, ruang tamu gitu. Terus memang dapurnya itu memang agak dibilang gitu agak serem ya kalau saya lihat gitu ya. Terus di deket kamar mandi itu di belakangnya itu rumah itu kebun Bang Hendrik, kebun. Jadi nggak ada rumah lagi gitu. Nah, memang apa tuh kalau dilihat kasat mata sih seperti angker lah gitu Bang Hendrik. Nah, di saat itu Teh kan ditampakin. Itu sekitaran jam berapa Teh? Itu sekitar pokoknya habis maghrib lah Bang Hendrik. Selalu habis maghrib. Jadi setelah gangguan itu setelah habis maghrib Teh. Iya. Nah, kan Teh ditampakin nih. Gimana perasaan Teh setelah ditampakin sama sosok nenek tersebut Teh? Saya takut Bang Hendrik, jujur ya takut lihat sosok nenek itu. Terus nggak kepikiran saya ya gitu Bang Hendrik. Terus tuh anak yang saya asuh itu tuh selalu nangis selalu nangis. Terus saya ngomong lah gitu sama apa tuh majikan saya gitu. Pas besokannya, Bu, bener Bu, saya lihat gitu, saya ditampakin Bu nenek-nenek gitu. Oh gitu, ya udah, nanti kalau misalnya itu dibuatlah pengajian katanya gitu Bang Hendrik. Setelah Teh Dina ditampakin langsung di acara pengajian. Panggillah ibu-ibu sekitar gitu Bang Hendrik. Dan apa tuh namanya, ibu-ibu sekitar itu ya udah minggu depan kata majikan saya gitu kan, diadain lah itu pengajian. Diajain pengajian, sudah selesai kan Mbak Hendrik, udah diituin tuh. Nah, itu ada perubahan Bang Hendrik. Ada perubahan. Anaknya itu udah nggak nangis lagi. Nggak sering nangis, ceria. Terus kalau pas mau tidur juga nggak rewel gitu Bang Hendrik. Pokoknya nggak kayak awalnya ya. Iya gitu. Nah, terus di apa namanya, di sayanya juga gitu, apa tuh, nenek-neneknya itu juga nggak apa namanya, nggak mengganggu saya dengan seperti pertama gitu, tidak menampakkan lah gitu. Cuma saya juga pribadi gitu ya Bang Hendrik ya, apa namanya, masing-masing lah gitu. Saya juga nggak ganggu, kita juga nggak mau diganggu gitu Bang Hendrik. Nah, Teteh ditampakin sama sesosok nenek-nenek. Itu wajahnya dengan rupanya seperti apa Teh? Ya itu pun kalau jelasnya sih nggak begitu jelas sih. Jadi kayak ada sesosok wanita gitu ya, dengan berwujud nenek-nenek, berwujud nenek, iya berwujud nenek-nenek, dan rambutnya memang putih karena sudah tua gitu, jadinya disanggul gitu Bang Hendrik. Gitu. Nah, ini kembali pertanyaan saya saja. Kita kembali ke yang tadi bapaknya Teteh yang dirawat Teteh. Nah, itu gimana Teh keadaan bapaknya Teteh? Kan yang tadi bilang Teteh muntah darah, sempat ada yang bilang mendapat kiriman itu Teh. Nah, itu gimana tuh Teh ceritanya Teh, yang bapaknya muntah darah, apa udah sembuh kah, apa masih dirawat kah Teh? Itu kan 2 minggu di rumah sakit ya Bang Hendrik ya. 2 minggu di rumah sakit, dan ibu juga masih warawiri, dan itu juga ikhtiar kita karena ada pemasukan dari tetangga, ada siapa tahu ada yang membantu, maksudnya kiriman orang gitu kan. Nah, itu sering dikasih minum air doa gitu Bang Hendrik. Jadi dikasih dari Pak Ustadz gitu ya, minta dikasih minum lah sama bapak saya gitu, dan masih dibantu sama medis kan gitu ya. Alhamdulillahnya masih apa namanya, bisa ketolong gitu Bang Hendrik. Iya, alhamdulillah. Jadi disitulah apa tuh, ibu saya bersyukur gitu. Kalau bapak saya nggak ada kan ibaratnya nggak ada yang apa, tulang punggung keluarga lagi gitu kan Bang Hendrik. Nah, jadi setelah
Teteh diobat kan bapaknya alhamdulillah sembuh ya Teh. Nah, Teteh bisanya tahu dari mana bapaknya mendapat kiriman seperti itu Teh? Itu ada tetangga saya yang orang kayak orang bisa gitu, Bang Jadi Eri. diobatin lah ya Teh ya. Iya, gitu. Jadi ya itu dikasih minum air doa gitu-gitu, Bang Indri. Jadi terus mungkin ngasih tahu ke Teteh bahwasannya bapaknya mendapat kiriman ya Teh. Gitu. Oke Teh. Nah, Teteh berapa keluarga Teh tinggal Teh di saat itu Teh? Satu keluarga itu adik saya mempunyai adik banyak nih, Bang Hendrik. Saya punya adik itu sekitar 11. Oke. Gitu. Jadi 11 adiknya Teteh, belum termasuk Teteh nih? Iya gitu, karena memang kami keluarga besar gitu. Jadi yang cari uang di situ kan dengan keadaan bapaknya Teteh tadi lagi sakit ya dilewat, jadi Teteh sampai nggak sekolah untuk membantu keluarga ekonominya dan bantu adik-adiknya untuk sekolah ya Teh. Iya gitu. Saya juga punya seorang kakak, Kak Hendrik. Oh, jadi Teteh kerja berdua sama kakaknya untuk membantu adik-adiknya. Iya, kakak saya juga perempuan gitu. Wow, itu cerita yang gimana ya, mantap juga Teh. Kalau menurut saya seorang kakak bekerja apalagi umuran masih 16 tahun ya Teh, untuk membantu adik-adiknya, dan Teteh mengalah, Teteh nggak sekolah, bahkan adik-adiknya harus menjadi ya orang yang inilah ya Teh, lebih baik lagi ya, karena gitu. Teteh udah mengalah, Teteh bekerja membantu jadi tulang punggung keluarga lah sama kakak Teteh tadi yang ceritain Teh. Iya. Oke Teh, mungkin ceritanya saya akhirin sampai di sini ya Teh. Ceritanya wow, ini banget Teh. Nah, buat teman-teman nih, mudah-mudahan seperti Teh Dina nih, ambil baiknya, buang buruknya Teh Dina, karena bekerja untuk membantu adik-adiknya dan keluarganya. Kisah-kisah cerita dari Teh Dina cukup terharu juga buat saya. Nah, buat teman-teman, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video Hendrik Gimanto. Terima kasih juga yang udah subscribe, like, dan komen. Semoga Allah memberikan rezeki yang berlimpah, sehat dan panjang umur, selalu dalam lindungan Allah. Seperti biasa, mau jadi narasumber seperti Teh Dina, caranya gampang banget. Bisa DM ke Instagram Hendrik Gimanto, atau hubungi WhatsApp yang saya cantungi di bawah ini nih. Saya dan Teh Dina mohon pamit. Akhir kata kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.